Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung dari pengajian kita kitab ulum ini halaman 30. Dari bawah ke atas 10 garis. Kitab yang biru halaman berapa? Ini kitab. Ini ada dua percetakan, ada yang seperti ini, ada yang biru itu. Itu halaman berapa itu? Yang biru. Yang dua garis. Dua belas dari bawah. Kalau kitab yang biru halaman 32, 12 garis dari bawah. Kalau kitab yang coklat ini halaman 30. Isinya sama tapi beda percetakan. Nah, kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Dan shoh sembahyang tunai dengan niat taubat dengan atasnya. Serta Allah karena tadi ingat Allah itu lupa bisa. Sembahyang itu di dalam Allahu Akbar lah niat. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar, di dalam takbiratul ihram itu niat. Niat itu menjadi kata-kata hati. Di dalam Allahu Akbar ada kata-kata hati. Kalau diucapkan sengaja aku sembahyang fardu subuh, atau sengaja aku sembahyang fardu subuh, atau sembahyangkan fardu subuh, itu aja. Yang pian ingat waktu Allahu Akbar. Setelah pian sempurna mengingatkan sengaja aku sembahyang fardu subuh, baru bilang rakaat. 2 rakaat baru menghadap kiblat. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu setelah Akbar. Yang wajib sempurna, yang sunat adalah andai kata kita yang hadir diberitahu Allah pahala, tidak mungkin menyia-nyiakan. Akan dapat duit aja Pak Ibu, ini kita akan untung besar, gak mungkin kita menyia-nyiakan. Ini keuntungan ibarat orang bisnis atau dagang, ini kita dapat keuntungan, ada mungkin kan bergabung. Tapi pahala dirahasiakan oleh Allah. Disitulah fungsi iman. Karena pahala itu masih ghaib, nikmat kubur masih ghaib. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman itu percaya dengan yang ghaib. Karena di antara yang ghaib adalah pahala. Nah, itu tuh penting. Berarti kalau tunai kita di dalam waktu sembahyang subuh, tapi terbayang di hati kita teringat Allah, tetap sah. Karena tunai dan taubat itu bukan niat yang diwajibkan, tapi masuk yang disunatkan. Kesalahan pada yang sunat tidak merusak sah tidaknya sembahyang, tapi kesalahan pada yang rukun atau yang wajib membatalkan sembahyang. Makanya kita hidup ini kesalahan orang ini fatal gak ada apa. Kalau fatal kita tegur dengan baik-baik. Kalau tidak fatal nggak usah, nanti bermasalah. Belum bisa melihat orang itu berwudu salah. Dia tidak menggosok kakinya, hanya disentuhkannya ke air yang mengalir dari keran, tapi kakinya tidak digosok. Kalau tidak digosok, kaki ini bisa tidak meresap air keseluruhan sekitar jadi jemari kaki. Dicelupkannya kakinya di kolam atau di sungai, tapi tidak digosok. Sedangkan dalam Quran,
ghuslul yadaini, ghuslul rijlaini, basuh kaki itu. Arti dibasuh, digosok. Sama muka, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin berwudu, basuhlah muka kamu, berarti digosok, bukan membasuh muka, air keran ada keluar, lalu mukanya seperti ini. Ada digosok-gosok, dengan baik-baik di tempat wudu, karena berdampingan dengan kita. Digosok pakai kaki sama muka, digosok sama kaki. Kamu ini guru-guru saya, terserah saya. Semua orang sombong itu jangan dilayani, karena dia sudah menentang kebenaran lebih baik dia. Orang sudah bahasa kita itu tidak mau menerima kebenaran, biarkan kebenaran aja dia tidak terima, apalagi kesalahan. Padahal dia salah, kita supaya kita berikan teguran baik, tidak mau sampai menggosok kaki, kadang menggosok, biarkan aja sampai dia jadi imam. Ternyata orang jadi imam, tapi ulun di luar daerah waktu itu, lalu ulun sembahyang di tengah, masuk ulun sembahyang, oh yang tadi yang jadi imam, ulun tidak mau ikut, ulun mufarakah, berlepas dari imam. Ulun tidak mau menurut imam itu, karena imam itu tidak mau gosok. Ulun tahu dia tidak sah bulunya, ngapain ulun mengikuti orang yang tidak sah bulunya. Sembahyang ulun sendiri di tengah-tengah, jamaah bingung. Biar kita hidup punya prinsip. Selesai Pak Heboy ulun sembahyang, beda dengan yang lain. Yang sebelah kanan, sebelah kiri memprotes, belakang memprotes, apa? Yang baru masuk Islam enggak? Apa jawaban ulun? Itu imam itu salah dan berwudu. Ngapain saya ngikut dia? Salah gimana? Datang imam itu dekat. Tadi apa tadi? Ngomong apa? Tadi kan kita ketemu di tempat wudu, ya. Ketemu di tempat wudu, ya. Bapak tidak menggosok muka sampai tangan seperti ini aja. Enggak digosok seperti ini dalam berwudu. Seperti ini kan. Saya tahu hukum. Ngapain saya ikuti orang yang salah dan berwudu? Diam dia. Karena sampai yang salah dalam berwudu tidak sah sembahyang sampai, maka ulun tidak ikut sampai ulun mubarakah. Coba di kampung ini ada pengajian yang mantau kesalahan. Kita ngaji supaya kita memperbaiki kesalahan, jangan memelihara kesalahan. Jangan sampai kesalahan kita bawa ke akhirat. Langsung lupain seperti itu. Maka Bapak dan yang hadir yang ulun beritahu bahwa imam salah itu Bapak ulang sembahyangnya, karena ulun beritahu pian tadi salah. Andai kata pian tidak mengkomplain cara ulun sembahyang, pian nggak tahu imam itu salah, ulun aja yang mufarakah berlepas dari imam. Tapi karena sudah diberitahu, maka sampai diulang semua sembahyangnya. Kamu siapa? Saya guru. Assalamualaikum. Iya. Padahal ulun waktu itu berepes baik bertupi bermasker. Dikira guru tuh harus pakai gamis terus. Nah, hati-hati kita. Kembali lagi kita. Berarti niat itu sengaja aku sembahyang fardu subuh, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu asar, sengaja aku sembahyang fardu maghrib, sengaja aku sembahyang fardu isya. Di ketika sebelum pian mengangkat tangan, usolli fardhu subiraatin mustaqbil qiblat dan maqaman lillahi ta'ala.
yang tidak pernah sunat. Namanya lokos, diucapkan dulu. Yang diucapkan tadi diingatkan. Yang diucapkan tadi diingatkan. Batas mengingatnya yang wajib itu sengaja aku semua fardu subuh. Mengingatkannya di ketika mengucap Allahu Akbar. Allah. Nah, waktu Allah karena lamnya itu lebih panjang sampai 14 harakat. Ini masalah fikih. Kalau tajwid itu hanya 6 harakat atau 3 alif dan ilmu tajwid. Karena masalah fikih sampai 14 harakat boleh panjang. Karena meletakkan niat di situ. Allahu Akbar. Sengaja aku sedang fardu subuh diingatkan dia waktu dia mengucap Allahu Akbar. Ada juga Nah, ini masih di sini soalnya. Ini was-was nih, ganggu orang nih. Ada juga Allahu Akbar. Ada niat orang itu. Allah, tidak ada niat orang itu. Kalau ada yang menemui orang yang seperti itu, jangan diikuti. Karena apa? Secara ilmu fikih. Lalu ada orang ngomong, guru jangan menghakimi orang tidak sah. Urusan sah tidaknya saudara, urusan Allah benar. Tapi menuntut ilmu diwajibkan Allah. Gimana? Urusan sah tidaknya benar urusan Allah. Menerima tidaknya itu sebenarnya kita adalah hak Allah. Benar. Yang menuntut ilmu siapa? Siapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman dan orang yang berpengetahuan di tingkat beberapa tingkatan. Hanya orang yang berilmu baru yang tahu. Ulun ditumbang juntuh. Nah, kita bicara ilmu. Ditumbang juntuh ceramah. Tumbang juntuh itu perdalaman Kalteng. Gunung Mas kan? Gunung Mas kan? Apa Gunung Mas? Gunung Mas. Tumbang juntuh. Ditumbang juntuh itu Bapak Ibu. Ulun melihat anak berwudu, tapi sungainya kecil. Nggak berwudu. Itu apa tuh Pak? Anu baik mengoliti babi. Airnya mengalir ke sini, tapi sedikit. Jadi wudu pegang dulu. Orang mengoliti babi, airnya sedikit, mengalir airnya. Urut nanti dulu. Orang mengoliti babi. Selesai. Sudah selesai dia pindah ke ujung sana, lalu sini orang mengoliti babi, urut di sana. Nggak ada kan sana. Kan kalau guru di ujung sana ada lagi. Menurut kita melihat, jadi masalah. Tadi belum melihat. Selesai. Lalu Bapak Ibu maaf, disiapkannya rica-rica Banjar Baru ayam. Rica-rica sana. Rica-rica Banjar Baru ayam. Rica-rica di sana. Dibuat nggak mau yang ikan urun nggak mau dari ikan, cari orang muslim yang ikan, urun nggak mau orang yang ini. Nah, dia nggak tahu hukum. Kalau piringnya batas B2
pisaunya bakas B2, rinjingnya bakas B2, pancinya bakas B2, sendoknya bakas B2, wancungnya bakas B2, ramsangnya bakas B2. Anda kalian berilah enggak boleh apa itu. Kita diatur oleh ilmu. Ceramah di daerah Bontok. Di ilmu itu pentingnya ilmu. Sama supir di Tamiang Layang, Tamiang, minta maaf orang Tamiang. Kita guru anak ini ada uang diberikan panitia waktu kita perjalanan keluar aku. Tamiang Layang. Supir, ulun anak kami dulu. Ulun pesan dulu lah. Ulun pesan sendiri, biar silakan pesan. Ulun pesan sendiri. Nanti ulun lihat dulu. Ini guru, ulun dulu guru lapar sudah, silakan. Langsung ulun ke WC. Ada acil. Mbak, ya. WC mana tadi? Belakang. Banyak orang makanan. Hati-hati. Bagian tumani, daging apa nih? Ini apa nih Pak? Bu, ini apa nih? Ini B2. Ini apa nih? B1. Ini apa B2? Ini apa nih? Ini anjing. Ini ayam. Diotak. Atasnya campurnya dan sebagainya. Ikan ada nggak ikan? Urut mencari yang tidak ada. Urut cari yang tidak ada. Supaya orang jangan tersinggung. Ada nggak ikan? Nggak ada Pak. Ini aja B2, B1 sama ayam. Kalau di apotek, di komplek mana? Kalau lihat sopir, makan. Bro, makan enak bro. Nah, gara-gara lapar ada mana ini. Di toko itu, warung itu, sampingnya ada toko. Turun ambil roti lah. Kalau kita di sini roti apa? Roti lah, roti berbungkus. Ambil roti, ambil air ini bawa. Guru makan guru. Guru supirnya masalahnya nyaman lagi. Guru mah bisa kan makan guru lah. Ya, selesai. Apa guru kadang makan roti aja apian. Kita perjalanan masih jauh. Guru kena makan di keluar. Lapar guru parut. Cepat pulang kita. Guru nak ngomong masuk ke mobil lagi. Masuk. Dari dua dalam sopir. Sopir. Apa guru pintar makan guru? Sopir. Dia lagi makan apa? Makan. Ada ikannya apa? Ikan dagingnya apa? Daging apa? Nyaman dagingnya bro. Urut tanya nama dagingnya daging apa? Ada betapun kan boleh tapi nah ini aja ini mana dagingnya. Oke, urut sudah tanya terus perjalanan terus itu kalau sopir daging babi makan lagi dalam parut sudah ada hati-hatinya. Astagfirullahaladzim. Terus kan. Pak guru sudah masuk ke dalam. Ditusuk bawah jari ini. Muntahkan. Keluar sopir. Muntahkannya. Ada mau. Ada di dalam misalnya sudah. Karena sopir ada mau guru. Jadi makan lagi guru. Ada lagi guru. Nah. Sampai ke keluar. Hanya guru. Kalau di keluar pasti ada dia lagi bukan mun daerah sana ilmu yang mengatur. Nah sama kita saudara. Berarti kalau pian di dalam Allahu Akbar selesai aturannya pian tunai taniyatakan kobokan tidak mengapa.
Nah ini yang disebut dan sah sembahyang tunai dengan niat qadha. Tunai masih ada waktunya, belum habis waktunya. Qadhaan di luar waktu sudah. Tersalah akad dan akasnya niat qadhaan padahal masih di dalam waktu, yaitu tunai. Tersalah tidak mengapa. Tapi kalau tersalah zuhur padahal sembahyang asar, tidak sah. Tidak ada diniatkan fardu, sengaja aku sembahyang subuh begitu aja, tidak sah. Kenapa fardunya tidak diniatkan, tidak disebut di dalam hati? Nah, karena wajib itu sengaja aku sembahyang fardu subuh dan seterusnya. Serta uzur karena lupa. Ada mungkin sengaja lupa itu orang, tapi lupanya masalah sunnah. Tidak apa-apa. Kalau lupa masalah wajib, ulang niatnya itu. Berarti takbirnya diulang. Karena di dalam hati zuhur tersebut dalam hati asar, ulang. Nah ini pentingnya ilmu. Seperti bahwa zon untuk menyangka 75%. Ia yang sembahyang keluar waktu dengan sebab ghaib karena mendung. Ini mendung dikira masih dikira maghrib sudah, padahal asar. Kan mendung dikira masuk waktu maghrib. Mendung itu kan mirip kepada malam. Atau dikira masih subuh karena masih gelap, padahal mendung. Sekali jam 8. Lalu dia niatkan adaan atau tunai waktu sebelum subuh, padahal sudah keluar waktu subuh, tapi dia di dalam hatinya tetap tunai. Padahal omongan sembahyang itu, tapi diniatannya tunai atau adaan, maka tetap sah. Karena apa jadi seperti itu? Karena dianggapnya masih waktu subuh, padahal mendung. Bisa terjadi. Namanya manusia bisa salah sangka. Atau umpamanya seumpama apa ya? Umpamanya apa? Mungkin ada sadar baca kacamata hitam. Ulun pernah ulun jarang baca mata, lalu keluar baca kacamata hitam, ada sadar lagi. Nah, ayo ada gelapnya. Apa gelapnya? Buka utara kan ada kacamata hitam yang seperti mencium, padahal panasnya luar biasa. Sampai melihat bini pirang, kacamata ada sadar. Bisa terjadi lupa. Itu maksud umumnya. Maka niat ia akan qadhaan, kemudian nyata tinggal lagi waktunya. Dia niat qadhaan, dikira subuh sudah habis. Nah itu Allah lagi. Dikira subuh waktunya sudah selesai. Ternyata masih ada waktu subuh. Nah, itu tuh. Diniatkannya qadhaan, kemudian nyata jelas tinggal lagi waktunya, masih ada waktu subuh, tapi sudah niat qadhaan, sah sembahyang subuhnya. Karena ingat, kesalahan bukan pada yang wajib, kesalahan pada yang sunat. Seperti lagi, atau zon mengira ia tinggal lagi waktunya, dikira masih ada waktu subuh, maka niat akan adaan, diniatkannya adaan itu masih ada waktu subuh, kemudian nyata keluarnya ternyata waktu subuh sudah selesai, maka sembahyangnya tetap sah. Karena kesalahan antara qadhaan dengan adaan, antara adaan dengan qadhaan, antara tunai dengan qadha. Arti tunai masih ada waktu subuh, atau dengan tiada uzur.
Sebenarnya ada lupa. Tiada Allah itu tidak lupa. Tetapi dikasatkan, diniatkan maknanya yang lughawi. Nah, ini bahasa Arab. Dia berniat sengaja aku sembahyang fardu subuh Allah, padahal masih di dalam waktu subuh, aturannya adaan. Karena diistimalkan, dipakaikan lafaz adaan dengan makna qadaan. Dia mungkin, nah ini qadaan, aku dahulu memang banyak qadaan. Sampai subuh nih, kurangnya sampai subuh. Dikiranya sudah keluar waktu subuh, dikira, namanya perkiraan. Mungkin ada jam, misalnya jam ada lagi, jam dinding mati, ada ingat baterainya diganti belum. Nah, waktu Bapak Ibu dia niat qadaan, padahal ada kan itu masih ada waktu subuh, bersengaja dia. Gimana itu? Tetap sholat. Bisa juga dia itu qadaan yang dahulu. Padahal dia sembahyang subuh Selasa. Ini subuh Selasa. Dia sembahyang subuh Selasa. Berarti dia masih ada waktu subuh. Tetap dia niatkan qadaan karena dia mengingat qadaan subuh yang dahulu, maka tetap karena kesalahannya ada yang sunat. Artinya disengajanya tetap sholat, aturannya ada dan diniatkan Allah tetap sholat. Hebatnya sebenarnya. Dan akasnya atau sebaliknya, akasnya itu sebaliknya, sudah keluar waktu subuh, tapi tetap diniatkannya ada. Ini maksudnya akasnya ini ilmu mantik baik-baik. Akasnya tuh jar kita ilmu usul fikih itu mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah. Ini adaan keabalan kan? Waktunya sudah keluar waktu subuh, tapi tetap diniatkannya adaan. Karena masalahnya masalah sunnah. Maka jika diperbuat yang demikian itu dengan ketiadaan Allah, ada halangan apa-apa, atau tiada diniatkan yang maknanya yang lughawi, tiada sah sembahyangnya. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Gini. Kenapa tadi orang tuh aturannya adaan masih ada waktu subuh? Diniatkannya qadaan, dia mengingat masa lalu dengan qadaan. Sholat sembahyang. Padahal dia sembahyang subuh Selasa. Tapi di subuh Selasa padahal adaan waktu subuh masih ada. Tapi dia niatkan qadaan, dia arahkan masa lalu dengan bolong sembahyang subuh. Kita teruskan. Atau Bapak Ibu dia sudah di luar waktu sembahyang, sudah di luar waktu sembahyang, dia niatkan adaan padahal sudah qadaan jam 8 sudah sembahyang subuh, berarti Allah ternyata diniatkannya adaan di dalam hatinya setelah bar. Tapi dia aku jarang qadaan. Ini gara-gara Malanda melihat Piala Dunia malam tadi, atau melihat berita Donald Trump keras kepala, berita memblokade Hormuz kurang. Nah, itu terlambat tidur, padahal biasa cepat tidur, cepat bangun, pas kebiasaan.
Sudah adaan jarang orang tidak pernah kobokan, lalu dia adaan pada kobokan soh. Tetapi yang tidak soh bersengaja, tidak ada niat masa lalunya, tidak ada kebiasaan dia kotor apa ada, tidak ada, semata-mata mempermainkan saja dengan kesengajaan, maka tidak sok sendiri. Karena sembahyang bukan main-main. Jelas? Ini penting Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita teruskan nih Pak Ibu, ini panjang lebar. Ini tiada sok sembahyangnya tadi. Karena bermain-mainnya, mempermainkan hukum. Itu bermain-mainnya, mempermainkan hukum tidak boleh. Seperti barang yang dinakalkan di dalam majmu', seperti yang disalin di dalam kitab majmu'. Majmu' itu 34 jilid, punya kitabnya. Majmu' karangan Syekh Syarfuddin An-Nawawi. Syekh Syarfuddin An-Nawawi itu juga pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar. Ada majmu' bahwa sembahyang tidak boleh main-main. Kalau sudah qadaan, jangan dipermainkan menjadi adaan. Kalau sudah adaan di dalam waktu, jangan dipermainkan dengan qadaan. Dia tahu bahwa dia masih di dalam waktu sembahyang, diniatkan qadaan dengan sengaja, batal sembahyang. Kecuali dia niat qadaan, masa lalu masih banyak qadaan. Walaupun di subuh Selasa dia sembahyang, subuhnya di dalam waktu, tetapi niatnya tetap qadaan. Masa lalunya tetap sok, karena terarah aku masa lalu banyak bohong. Walaupun niatnya niat qadaan, padahal dia masih sembahyang subuh di dalam waktu sembahyang, adaan masih diniatkan qadaan sok. Kalau main-main kada diniat apa-apa, sunat dia dipermainkan dan apa tidak sok. Mau permainan hukum tidak boleh. Yes. Nah kemudian, dan jika sembahyang itu sunat, bagaimana sembahyang yang sunat? Seperti isya, seperti duha, seperti witir, seperti tahajud, seperti hajat, seperti taubat, seperti tarawih. Bagaimana asal tahu akhirnya? Insya Allah minggu depan kita sambung. Ini masih ada waktu. Pas sudah waktunya berdiri habis ulut isya sampai di sini. Ulut melihat tadi 2 menit lagi isya, saat ulut buka pada saat ini waktu isya. Nah, sudah. Insya Allah kita sambung minggu depan. Jamnya sudah pas, cukup sampai di sini. Kita niat mudah-mudahan minggu depan kita diberikan kesehatan, panjang umur, kabul hajat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.